Nala Putri. Dasar anak sialan. Lagi ngumpet ngeluyur di mana? Cepat keluar. Nala lari cepat. Bibimu datang nakutin kamu. Kamu ini. Aduh. Aduh. Pinggangku. Bibi, jangan pukul Nala. Kamu ini. Berani-beraninya kabur lagi. Maaf Bibi, Kalau hari ini keranjang kayunya nggak penuh, jangan harap bisa masuk rumah. Bagus. Pergi temani orang tuamu yang malang itu. Temani mereka. cepat cari kayu bakar. Kalau tidak, nanti malam perutmu akan keroncongan lagi. Burung gereja kecil, kamu bilang, kenapa Bibi begitu benci padaku? Apa aku yang kurang baik? Nala, jangan sedih. Kami suka padamu. Nala, jangan bersedih. Aku juga sangat suka Nala. Kamu juga teman baik, Nala. Hah? Suara apa itu? Ada orang di bawah sana? Kamu bisa dengar aku? Tolong tahan, aku cepat keluarkan kamu. Paman, bangun. Bangunlah, Paman. Darahnya masih mengalir. Bagaimana ini? Bagaimana? Nala, jangan panik. Di dekat batu itu ada ramuan penghenti darah. Pakai ini, Paman pasti akan baik-baik saja. Terima kasih, burung gereja kecil. Nak kecil, kamu yang selamatkan aku? Syukurlah, Paman sudah sadar. Bagus sekali. Paman Wijaya sudah sadar. Kamu yang menyelamatkanku? Tahan ya. Aku takkan biarkan kau celaka. Asisten Saputra, segera bawa tim medis ke desa Bukit Hijau. Selain itu, siapkan mobil. Semakin cepat semakin baik. Dasar si kecil ini sudah larut begini. Masih belum pulang. Kayu bakar di rumah sudah habis. Mau membekukan aku sampai mati ya? Benar-benar memelihara orang tak tahu balas budi. Bukankah itu si kecil Nala Putri? Berhenti. Minggir. Anak ini perlu segera dibawa ke rumah sakit. Urusan lain kita bicarakan nanti. Aduh. Cepat panggil orang. Coba kalian lihat. Ada pelaku perdagangan manusia. Kamu siapa? Mau bawa Nala Putri kemana? Kelihatannya bukan orang baik. Jangan biarkan dibawa anak itu pergi. Aku ulangi sekali lagi. Anak ini sakit. Harus segera ke rumah sakit. Kalian terus menghalangi. Kalau terjadi apa-apa, kalian sanggup bertanggung jawab. Siapa tahu omonganmu benar atau bohong. Bisa jadi kamu pelaku perdagangan manusia. Kamu mau bawa dia pergi? Itu tak boleh. Kamu mau bawa dia pergi? Bukan tak boleh juga. Dia di sini sudah numpang makan tinggal 5 tahun. Betul. Kasih uang, kasih uang, kasih uang. Nala Putri baru 5 tahun. Kalian semua mukul lemaknya, bahkan tidak memberinya makan. Masih berani minta uang? Hei, orang tua, jangan ikut campur. Kasih uang, cepat berikan. Uang. Cukup.
Sudah kukatakan, uang bukan masalah. Astaga, Mobil apa itu? Lebih mewah dari mobil orang dewasa. Presiden Wijaya, Anda baik-baik saja? Cepat, berikan uangnya. Mulai hari ini, Nala Putri adalah putriku, Raka Wijaya. Tak ada hubungan lagi dengan desa kalian. Tuan Wijaya, uangnya jangan diberikan. Pak Tua, kalau ada kebutuhan, cari saja aku. Akhirnya ada yang melindungi Nala Putri. Nala Putri akhirnya punya rumah. Tuan Wijaya, anak ini malnutrisi kronis dan ada banyak bekas luka lama. Ini sembuhkan dia tanpa peduli biaya. Paman, Nala Putri, kau sudah sadar? Masih sakit? luka paman. Sudah sembuh. Sudah sadar, dialah yang menyelamatkan majikan. Seluruh dunia tanaman sudah tahu, dia ini bos berhati dingin, yang terkenal di dunia bisnis. Paman, Nala Putri akan pulang ke desa. Nala Putri tidak bisa berenang, bisa tenggelam kalau jatuh ke laut. Nala Putri, istirahatlah dulu. Siapa yang mau membuangmu ke laut? Dia bisa dengar kita bicara. Kak Tanaman Pot bilang, orang di desa bilang, Nala Putri monster. Kalau paman tahu, apa dia juga benci Nala? Nala, jangan takut. Ini jadi rumahmu. Bolehkah Putri, ayah Nala? Masa sih? Nala punya ayah, Nala punya rumah. Tuannya berubah, tak pernah lihat dia selembut ini. Wah, hangat sekali. Nanti kita harus jaga nona kecil baik-baik. Apa bunganya rusak? Aku ganti yang baru. Bukan ayah, bunga-bunga terlalu senang, jadi menangis terharu. Baik, kalau kata Nala, tak usah diganti. Nala suka ayah. Tuan muda, Nyonya besar dengar Tuan, bawa nona kecil pulang. Sengaja datang untuk melihatnya. Raka, inikah gadis kecil yang selamatkanmu? Nenek, namanya Nala Putri. Putri angkatku. Aduh, sini. Anak baik, biarkan nenek buyut lihat baik-baik. Halo Nenek Buyut. Lucu sekali, gemas deh. Mulai sekarang, ini rumah Nala. Mau makan apa? Mau apa? Bilang sama nenek buyut. Terima kasih Nenek Buyut. Aduh, Raka, ya, anak ini agak kurus dan lemah. Nanti harus dirawat dengan baik. Baik, semua dengar kata nenek. Nyonya besar Wijaya, sudah waktunya minum obat? Oh, Ini anak kampung liar, yang dibawa dari sana. Nanti setelah si nenek tua ini mati, keluarga Wijaya pastiku yang pegang kendali. Lagi-lagi bau obat yang tak sedap ini. Kalau terus minum obat ini, si nenek tua Wijaya ini benar-benar tak akan bertahan. ada apa Nala Putri? Nenek Buyut, obat ini pahit sekali. Bisakah nenek tidak meminumnya? Aduh, benar. Nala Putri, ada apa dengan obat ini? Ada barang jahat di dalam obat ini. Kalau Nenek Buyut minum, nenek bisa mati. Nala Putri, kamu ngomong apa sih? Nala Putri, anak bodoh. Obat ini nenek buyut minum, baru badan nenek akan sembuh. Tidak boleh. Nenek Buyut tidak boleh minum. Nenek Buyut, ada racun yang dimasukkan ke dalam obat ini. Ada orang yang ingin mencelakai Nenek Buyut. Nala Putri, jangan khawatir, obat ini diseduh sendiri oleh Bibi Santoso. Bibi Santoso di keluarga Wijaya sudah 20 tahun. Dia terhadap Nenek Buyut sangat setia.
dia tidak akan berbuat jahat padaku. Betul, Nala Putri. Obat ini justru Bibi Santoso, yang khusus minta tolong orang cari. Nenek, aku percaya Nala Putri. Kepala pelayan, Tuan Muda Wijaya, segera panggil Bibi Santoso. Selain itu, juga panggil dokter keluarga, periksa ulang obat ini. baik. Kak Raka, kenapa kau ikut-ikutan Nala Putri? Berbuat ceroboh? Bahan obat dibeli khusus, masalah apa lagi? Dan Nala Putri? Baru datang sudah bikin kacau balau? Nala Putri tidak bohong. Ini benar. Maya Kusuma, tunggu hasilnya keluar, baru kita bicara. Aku percaya Nala Putri. Takkan sembarangan ucapkan hal begitu. Masalah ini, aduh, sudahlah. Tunggu Bibi Santoso dan dokter datang, baru bicara. Nala Putri, nanti jangan lagi terburu-buru ya. Aduh, aku jadi panik. Bibi Santoso juga ganti tablet vitamin Nyonya besar dengan obat tidur. Sekarang ada di bawah ranjang Bibi Santoso. Cepat cari buktinya. Ayah di bawah ranjang Bibi Santoso. Ada buktinya. Ayah harus percaya Nala Putri. Nala Putri tidak bohong. Anak ini tak seperti berbohong. Tuan Muda, tidak baik. Bibi Santoso. Bibi Santoso menghilang. Suruh orang kejar. Bawa dia kembali. Baik, Tuan Muda. Aduh, lupa kasih tahu Nala Putri. Kamar Bibi Santoso di mana? Nala Putri, keluar belok kiri. Depan sana itu kamar Bibi Santoso. Sisanya terserah kamu. Ayah bawah ranjang. Ada sesuatu di bawah ranjang Bibi Santoso. Tepat di bawah ranjang. Ini botol obat nenek, kan? Tapi sepertinya bukan vitamin biasa, seperti obat tidur kuat. Kenapa bisa begini? Ini, kenapa Bibi Santoso melakukan ini? Nenek, tenang dulu. Ternyata Nala Putri benar. Bibi Santoso memang bermasalah. Ayah, nenek buyut baik-baik saja. Nala Putri, jangan takut. Nenek buyut akan baik-baik saja. Asisten Saputra, segera hubungi dokter, periksa nenek secara menyeluruh. Nala Putri, beruntung ada kamu. Kalau tidak, nenek buyut tidak tahu akan jadi bagaimana. Tidak akan. Nenek buyut akan panjang umur. Presiden Wijaya, hasil lab sudah keluar. Di ampas obat, benar ada zat beracun. Nyonya besar, Anda baik-baik saja. Bibi Santoso, sudah 20 tahun, Nyonya besar, aku salah. Aku bukan manusia. Aku tergoda setan. Aku minta maaf pada Anda. Aku bukan manusia. Aku tergoda setan. Kumohon maafkan aku. 20 tahun ini, bukankah saya tidak pernah memperlakukan Anda buruk? Menganggap Anda keluarga, Tapi aku tidak punya pilihan. Anakku sakit parah. Butuh 1.320.000.000 rupiah. Saat itu dapat telepon. Katanya kalau berhasil, akan beri aku 2.200.000.000 rupiah. keluarga Wijaya, bukan keluarga yang tegang melihat orang mati, bukan. Aku salah. Kumohon lihatlah. Jasa 20 tahun ini. Maafkan anakku. Dia tak tahu apa-apa. Keluarga Wijaya tak akan libatkan yang tak bersalah. Tapi kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Nala Putri, kau tak cuma selamatkan ayahmu, tapi juga nenek buyut. Kau benar-benar bintang keberuntungan kecil. Keluarga Wijaya, hahaha. Nenek buyut putuskan akan adakan jamuan pengakuan keluarga yang meriah. Agar semua orang tahu, Nala Putri adalah putri kecil keluarga Wijaya. Wah, Nala Putri merasa sangat bahagia. Kalau begitu, jamuannya di akhir pekan depan. Datangkan tim terbaik. Oh ya, soal gaun nona kecil, Bawa langsung model terbaru musim ini. Dan model klasik. Biar Nala Putri pilih. Baik. Juga sepatu dan aksesori yang serasi. Nala Putri,
Lihat-lihat dulu. Ada yang disuka? Ayah, nenek buyut, Nala Putri tak perlu banyak-banyak. Nala Putri cuma butuh satu saja. Sisanya bisa buat beli dasi untuk ayah dan buat nenek buyut beli lebih banyak tonik kesehatan. Aduh, ini... Nala Putri, belilah sesukamu. Ayahmu punya banyak uang. Benarkah ayah? Benar. Asal Nala Putri suka, beli semua isi pusat belanja pun, ayah rela. Nala Putri sayang ayah. Si tua bangka selalu menghalangi aku masuk keluarga Wijaya. Baru saja mau mati. Tiba-tiba datang lagi. Nala Putri yang sok suci. Jamuan pengakuan keluarga. Mimpi. Aku akan beri kalian hadiah besar. Yang akan berubah menjadi pemakaman untuk kalian berdua. 660 juta rupiah. Masalahnya sederhana. Di aula jamuan buat lampu gantung kristal terbesar. Mengalami sedikit kecelakaan. Jatuh dengan sendirinya. Bintang keberuntungan kecil. Hari ini senang sampai tak bisa tidur. Nenek buyut bilang akan mengadakan jamuan pengakuan keluarga untukku. Pasti ada banyak makanan enak. Aku juga akan dikenakan baju yang sangat cantik. Wah, bagus sekali. Putri kecil kita Nala Putri pasti akan menjadi yang tercantik di sana. Nanti pasti ramai sekali. Rame memang rame. Tapi di acara besar seperti ini, dari kalangan bisnis, semua tokoh terpandang akan hadir. Dan apa? Maya Kusuma juga akan ada. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk berbuat ulah. Nala Putri harus hati-hati. Ini kah gadis itu yang dibawa Presiden Wijaya dari kampung? Gadis itu cantik juga ya. Tetap saja kampungan. Tak pantas dipamerkan. Keluarga Wijaya tak takut jadi bahan tertawaan. Putri Maya Kusuma, itu kan sejak kecil belajar balet dan piano. Mama, anak kecil itu berhak apa jadi putri Paman Wijaya? Lin, jangan dipikirkan. Dia tuh cuma anak pungut yang dikasihani Paman Wijaya. Nggak ada apa-apanya dibanding Lin kita yang serba bisa. Raka Wijaya, kalau dulu kau nggak bilang kau anak miskin, mana mungkin aku nikah sama orang lain. Sekarang aku udah cerai, merengek-rengek Melayu. Si nenek tua ini, tapi kau malah nggak sekalipun lihat aku. Awas, di atas. Lampunya mau jatuh. Bisa jatuh menimpa. Cepat, cepat. Lampu gantungnya mau runtuh. Nala Putri, kenapa? Nala Putri, apa kamu capek? Nenek temani kamu? Nala Putri, apa kamu pertama kali ke acara begini? Jadi agak takut? Santai aja. Lihat Lin kita, dari kecil selalu percaya diri. Mama, kamu ngomong apa sama anak kecil itu? Lihat deh dia bengong gitu. Mungkin bahkan omongan orang aja nggak ngerti. Ayah, lampu besar itu mau jatuh. Cepat ajak semua pergi. Cepat pergi. Anak ini, apa yang kau omongin? Lampu ini dipesan khusus dari luar negeri, seharga miliaran rupiah. Mana mungkin jatuh? Nala Putri, Bibi tahu kau gugup, tapi berbohong. Bukanlah sikap anak baik. Raka, apa anak ini agak bermasalah di sini? Pembohong. Penipu dari gunung. Anak kampung paling jago bohong. Lihat, lampunya goyang. Berkelip-kelip lagi. Jangan-jangan benar akan jatuh? Panggil teknisi untuk periksa. Presiden Wijaya, para tamu terhormat, tenang saja. Minggu lalu baru selesai pemeriksaan menyeluruh. Ini cuma gangguan listrik.
Sementara, sangat aman. Nah, lihat kan? Ternyata cuma salah paham. Nala Putri, Bibi tahu kau takut, tapi kau tak seharusnya berteriak-teriak di acara seperti ini. Mengganggu para senior. Sungguh tak pantas. Nona Kusuma, urusan keluarga Wijaya, bukan urusanmu. Orang tua ini sungguh beruntung. Nala, cepat lihat. Kakek tua di bawah lampu itu. Cepat dorong dia menjauh. Lampunya mau jatuh. Kakek, Nala, cepat menghindar. Nala, jangan sampai nabrak Profesor Gunawan. Cepat menghindar. Aduh, Nala, Raka, cepat periksa Nala. Apa yang terjadi? Cepat periksa. Sangat menakutkan. Nala, kau baik-baik saja? Anak baik. Terima kasih sudah selamatkan kakek tua ini. Yang penting kakek selamat. Nala Putri, kakek Gunawan ini ahli botani terhebat. Kamu namanya Nala Putri. Nala Putri, bisa ceritakan ke kakek. Gimana kamu tahu lampu mau jatuh, lalu mendorong kakek? Karena bunga-bunga di aula jamuan, semua bilang ke aku, kakek Gunawan orang baik. Mereka bilang kakek tiap kali diam-diam menyirami mereka. Juga bisik-bisik ke mereka. Aduh, Nala Putri ngomong aneh lagi. astaga Raka. Anak ini jangan-jangan dia trauma ya? Sampai ngomong nggak karuan. Iya, masa bunga bisa ngomong. Kamu jelmaan monster ya? Nggak cuma orang kampung, tapi juga monster kecil. Aku bukan monster. Dengar semua, dia bilang bunga dan tanaman bisa bicara. Siapa yang percaya omong kosong begitu? Memang agak aneh sih. Bukan apa-apa yang tidak baik kan? Kamu yang kurang wawasan, jangan berisik di sini. Banyak hal yang belum pernah kalian lihat. Profesor Gunawan, anak ini terlalu aneh sekali. Dia bilang lampu akan jatuh, lampu pun jatuh. Lalu ada lagi soal bunga dan tanaman. Kecuali, kamu dari awal sudah tahu lampu akan jatuh? Atau kamu sengaja berbuat onar, lalu pura-pura jadi pahlawan, untuk dapat tempat di keluarga Wijaya? Bukan begitu. Aku cuma mau selamatkan kakek Gunawan. Kamu anak jahat. Begitu kamu datang, lampu langsung jatuh. Kamu bawa sial. Maya Kusuma, bicara dengan putriku harus sopan. Maya Kusuma, dulu kamu anggap Kak Raka miskin, lalu cari yang lebih kaya. Itu kerugian yang kamu sendiri sebabkan. Sekarang, Nala Putri adalah bintang keberuntungan kecil keluarga kami. Kamu, janganlah di sini, menyebarkan rumor. Bintang keberuntungan? Dia bilang bunga dan tanaman bisa bicara? Ini normal? Aku tahu Anda sayang dia, tapi tak perlu memanjinkan anak yang tidak normal seperti ini. Aku bukan monster. Kak Monstera memang bilang begitu. Burung kecil juga bilang. Mereka tak pernah bohong. Kalianlah yang jahat. Astaga, lihat Kak Monstera itu bersinar. Benar-benar bersinar. Apa yang terjadi? Jangan-jangan ada hal aneh? Aku harus cepat-cepat posting di media sosial. Sudahlah. Apa monster tidak monster? Aku sudah meneliti tanaman selama 40 tahun. Dunia akademis sudah punya kesimpulan pasti. Tanaman memiliki sistem komunikasi alelopati yang kompleks. Pada individu tertentu yang sensitif, terutama anak-anak yang pikirannya murni, sangat mungkin dalam kondisi tertentu menerima sinyal yang dilepaskan tanaman. Ini disebut fenomena resonansi medan hayati. Ini topik sains terdepan. Bukan hal-hal mistis yang kalian bicarakan. Kalau tak berpendidikan, banyak-banyaklah membaca. Oh, begitu rupanya. Ternyata semuanya ada penjelasan ilmiahnya. Nak, jangan hiraukan mereka. Katakan pada kakek Gunawan, pernahkah kamu mendengar tanaman lain berbicara? Bagaimana kalau begini? Kamu ikut aku melakukan penelitian. Di laboratoriumku, ada banyak tanaman aneh dan langka. Kamu jadi pengamatku. Oh, bukan. Jadilah murid terakhirku. Mungkin bisa dapat Nobel. Tidak. Setidaknya, terbit di jurnal papan atas. Profesor Gunawan adalah tokoh kebanggaan bangsa. Bisa diperhatikan oleh Profesor Gunawan, apakah gadis kecil ini memang punya keistimewaan? Profesor Gunawan, mengambil murid apakah tidak terlalu terburu-buru? Anak ini cuma untung-untungan. Hanya beruntung saja. Benar kakek Gunawan. Jangan tertipu olehnya. Anak jahat dari kampung. Paling suka pura-pura punya kekuatan gaib. Lina Kusuma, Paman Wijaya mengajarkanmu satu hal. Perkataan tanpa dasar disebut fitnah. Maya Kusuma, jaga baik-baik putrimu. Kalau tidak bisa,
Saya tidak keberatan meminta pengacara keluarga Wijaya untuk mengajarinya. Apa arti celaka karena mulut? Kalau kamu bisa secara kebetulan selamatkan nyawaku, aku juga akan terima kamu sebagai murid. Bagaimana? Kakek Gunawan, karena Anda bilang dia punya kemampuan, berani tidak suruh diadu dengan aku? Lin, jangan nakal. Tapi, Nala Putri tadi mungkin karena terlalu gugup hingga berhalusinasi atau salah paham. Nala Putri mau adu? Tidak mau ya tidak usah. Ayah ada di sini. Tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun. Ayo, apa yang mau diadu? Bukan sombong. Kamu bisa bicara dengan bunga dan tanaman? Ayo kita adu. Siapa yang lebih paham tanaman? Di sini banyak bunga. Pilih beberapa pot saja. Lihat siapa yang bisa sebutkan dengan tepat kondisi setiap pot bunga. Ide bagus. Profesor Gunawan, Anda ahlinya. Aturannya, silakan Anda yang tentukan. Bunga-bunga ini juga silakan Anda yang pilih. Verifikasi boleh. Tapi kalau mau adu, tentu harus ada aturan dan konsekuensinya. Kalau Nala Putri menang, Lina Kusuma harus minta maaf pada Nala Putri di depan umum. Dan di tempat umum, jauhilah Nala Putri dengan sukarela. Kalau Nala Putri kalah, aku Raka Wijaya akan minta maaf pada kalian di depan umum. Dan mengakui tidak becus mendidik anak. Bagaimana? Baik, setuju dengan usulmu. Oke, ayo kita adu. Tapi, mata harus ditutup. Bagaimana bisa adu seperti itu? Profesor Gunawan ini bukan saja memberi soal sulit, Iya ya. Aku mau coba. Bagus berani. Pelayan, siapkan penutup mata. Pergi ke ruang hangat. Bawa kemari beberapa pot tanaman yang paling unik. Nala Putri, jangan takut. Seperti saat kamu di taman, mengobrol dengan rerumputan dan bunga-bunga. Mama, kalau mata ditutup bagaimana lihatnya? Jangan takut. Lakukan seperti yang pernah aku ajarkan. Yang cantik, puji. Yang kurang sehat, katakan butuh perawatan. Anak kampung nakal. Bunga-bunga aja mungkin nggak kenal. silakan kalian sentuh tanaman pertama ini bergantian. Lalu sebutkan kondisinya. Lina, ingat yang diajarkan Mama. Bising, jauh-jauh dariku. Akarku hampir busuk. Dekat lagi, aku tusuk pakai duriku. Sampai kalian menangis. Tanaman ini pasti jelek, susah dirawat. Duri yang mengganggu ini harus dipotong. Jelek. Apa katamu gadis kecil? Ini wibawa sang raja. Zirahku. Aduh, manusia bodoh ngerti apa? Lina, jangan kurang ajar. Ini tanaman berharga, Profesor Gunawan. Masa bilang jelek? Salah besar. Duri si pemarah itu, dasar pertumbuhannya. Memotongnya sembarangan sama dengan membunuhnya. Gadis kecil, kamu pada tanaman, hormat dasar pun nggak ada. Datang lagi anak kecil. Minggir. Moodku hari ini jelek. Lihat lagi. Lihat lagi kutusuk tanganmu penuh duri. Dia kesal, sangat marah. Suruh kita menjauh. Bilang lihat lagi bakal ditusuk. Wah, karakter pun bisa ditebak. Kamu tidak nyaman ya? Pasti akarnya sakit. Loh, si kecil ini ternyata benar. Betul. Sakitnya mau bikin aku meledak. Akhirnya ada yang paham. Aku bukan sengaja marah. Si pemarah, jangan marah lagi. Mereka tidak sengaja. Nanti aku minta kakek Gunawan memeriksamu. Kamu akan membaik. Kamu si kecil masih punya hati. Tidak seperti gadis kecil tadi, cuman ngomong asal. Aku sang raja, kalau nanti ada yang nakal padamu, aku bantu menusuknya. Terima kasih si pemarah. Bocah kecil. Ngomong apa sih? Kaktus ini jelas baik-baik saja. Mana mungkin tidak nyaman? Pasti mata tertutup jadi nggak lihat. Sengaja ngibul ya? Aku tidak ngibul. Dia memang bilang akarnya sangat sakit dan sangat marah. Buka tatakan potnya, lihat. Lihat akarnya itu. Sepertinya benar membusuk. Wah, lihat. Nala Putri tidak bohong. Kondisi tanamannya, dia tahu semua. Si pemarah ini memang tak mengecewakan. Dia memang terkenal sensitif terhadap lingkungan hidupnya. Sedikit saja berubah, dia akan menunjukkan reaksi emosi yang kuat. Nala Putri tak hanya paham emosinya, tapi juga tepat mendiagnosis penyebabnya. Babak ini Nala Putri menang. Babak pertama, Nala Putri menang, bawa salju bulan ke sini. Itu adalah harta karun terpendamku.
Profesor Gunawan sampai mengeluarkan salju bulan. Nilainya tak ternilai, mutu terbaik. Tahun lalu di pameran bunga, aku lihat yang serupa. Satu pot dilelang, puluhan miliar rupiah. Wah. Raka, bunga ini luar biasa. Profesor Gunawan benar-benar menganggap Nala Putri sebagai keluarga sendiri. Tentu saja. Nala putri kami pantas dapat yang terbaik. Salju bulan adalah hasil jerih payahku. 8 tahun, anggrek varian langka. Sejak bulan lalu, dia mulai layu. Semua pemeriksaan tak temukan masalah. Nala Putri, bisakah kau bantu kakek bertanya padanya? Kesempatan datang, bunga ini tuh mau mati. Asal Lina tak sengaja merusaknya, bisa semua disalahkan pada gadis kampung liar itu. Hah, nanti ku buat bunga ini rusak. Lihatlah, kau masih bisa berpura-pura. Pasti kakek Gunawan tak suka padamu lagi. Serves you right. Dingin, dingin di bawah. Akarnya kedinginan, sulit bernapas. Bau sinar matahari berubah. Katanya akarnya kedinginan. Sulit bernapas. Bau sinar matahari berubah. Apa kamu, bulan lalu, memindahkan salju bulan ke rak suhu tetap baru itu? Ya, karena rak suhu tetap baru, lebih akurat mengontrol suhu. Jadi, beberapa pot tanaman langka itu saya pindahkan ke sana. Seroboh, akar salju bulan terhadap suhu dasar sangat sensitif. Rak suhu tetap itu, alasnya dari logam. Malam hari, suhunya lebih rendah. Nala Putri, hati-hati. Jangan nabrak bunga. Nala putri, kamu tidak apa-apa. Astaga Nala Putri. Cepat. Biar nenek lihat. Ini, terbentur tidak? Ayah, nenek buyut. Aku tidak apa-apa. Maaf bunga-bunga. Membuatmu kaget. Nala Putri tidak sengaja. Tidak apa-apa. Khayalankah? Bunga ini barusan berkilau. Lihat daun itu. Tadi tegak, Salju bulan membaik. bikin-bikin misteri. Cuma beberapa daun, bergerak sedikit. Lina Kusuma, kamu tadi menjegal Nala putri. Bukan aku. Dia sendiri tidak mantap. Bukan urusanku. Raka Wijaya, Lina baru 8 tahun. Dia mungkin punya niat jahat. Justru kamu, untuk melindungi seorang gadis kampung liar yang entah asalnya, sengaja memfitnah seorang anak yang penurut. Benar. Dia jatuh sendiri karena tidak hati-hati. Tidak bisa menjaga keseimbangan. Malah mau menyalahkanku. Dia cuma lihat bunga kakek Gunawan. Terlalu mahal. Tidak mampu ganti rugi. Aku paham sekarang. Dia itu iri pada Lina kami. Lihat Lina di mana-mana lebih baik darinya, jadi tidak terima di hati. Usia masih kecil, hatinya sudah begitu jahat. Pantasan tidak ada orang tua yang ajar. Bukan. Aku tidak. Aku tidak akan menyakiti orang. Aku juga tidak iri padanya. Maya Kusuma, barusan Nala matanya tertutup, tidak melihat apa-apa. Maya Kusuma, dengar baik-baik. Nala adalah putriku Raka Wijaya. Harta berharga keluarga Wijaya. Tidak perlu iri pada putrimu. Raka, omongan kosong tak ada buktinya. Di sini banyak kamera pengawas. Berani kamu putar rekamannya untuk dilihat semua orang? Barusan sekitar Lina penuh orang. Bagaimana mungkin tertangkap jelas? Presiden Wijaya, posisi ini adalah area lemah, cakupan kamera pengawas. Gerakan spesifiknya tidak terlihat jelas. Lihat. Apa aku bilang? Tak ada bukti sama sekali. Raka Wijaya, masih mau bilang apa lagi? Suruh putrimu, segera minta maaf. Kalau tidak, hari ini tak akan beres. Mama, aku takut. Kakak Nala, kenapa menuduhku? Ayah, Ada apa, Nala? tadi kakak cantik itu. Terus selfie. Ponselnya terus diangkat ke arah kita. Loh Nala, gimana kamu tahu kalau cewek itu lagi motret? Itu Kak Siri Gading yang kasih tahu. Katanya rok kakaknya nyentuh daunnya jadi geli. Wah, bintang keberuntungan kecilku. Kamu benar-benar berjasa besar. Kamu takut nggak? Aku nggak takut. Ada ayah, ada nenek buyut, sama kakek Gunawan yang perhatianin Nala. Presiden Wijaya? Profesor Gunawan. Di ponsel wanita ini ada video. Setelah diperbesar, terlihat jelas. Lina Kusuma menjulurkan kaki menjegal Nala putri. Bukan aku. Itu mamaku.
Anak umur 6 tahun, licik sekali. Maya Kusuma, sekarang masih mau bilang apa? Hati busuk. Didik anak jadi begini. Berani-beraninya maling teriak maling. Lina cuma tidak sengaja. Anak-anak main aja, nggak tahu aturan. Nala Putri, maafkan aku. Aku tak sengaja. Aku cuma sedikit kehilangan keseimbangan. Cuma terpeleset. Kamu mau maafin aku? Kita jadi teman baik ya. Aku kasih semua bonekaku padamu. Aku terima maafmu. Kata ayah harus lapang dada. Boneka barumu tak usah dikasih. Ayah nenek buyut sudah belikan aku banyak mainan. Aku kesal banget. Si gadis kampung liar ini sombong di hadapanku. Maya Kusuma, bawa anakmu pergi sekarang. Keluarga Wijaya tak menyambutmu. Pergi, ayo kita pergi. Tunggu, Nala Putri, kau mau apa lagi? Lina sudah minta maaf padamu. ayah nenek buyut, kakek Gunawan, lampu kristal yang jatuh itu juga ada hubungannya dengan mereka. Omong kosong, kau monster kecil ini. Untuk menjebakku, berani mengarang dusta. Nala Putri, jangan asal bicara. Kamu punya bukti? Nala Putri, ayah percaya padamu. Ya, Kak Monstera yang kasih tahu aku. Katanya sebelum lampu kristal itu jatuh, Bibi Kusuma berdiri lama di dekat tiang itu. Lalu Cukup. Selain mulutmu dan tanaman bicara, ada bukti apa lagi? Ada sidik jari? Ada rekaman kamera? Atau ada saksi mata yang lihat aku melakukannya? benar, atas dasar apa kalian memfitnah ibuku? Anak ini ceritanya fantastis. Tapi tanpa bukti, sulit dipercaya. Aku tidak bohong. Itu Kak Monstera yang bilang. Dia takkan bohong. Nala Putri berani mengatakannya di depan umum, pasti ada dasarnya. Dia cuma anak 5 tahun, tahu apa soal menjebak orang? Justru kau, begitu bersemangat. Aku yang melakukannya, semua salahku. Tak ada hubungannya dengan Nona Kusuma. Apa katamu? Aku teknisi listrik di sini. Aku punya utang judi 660 juta rupiah, tak bisa bayar. Mereka akan potong tanganku. Aku putus asa, jadi kehilangan akal sehat. Lalu kenapa kau merusak lampunya? Aku pikir cuma goyangkan lampu, saat kacau, aku bisa ambil barang berharga, lalu jual untuk bayar utang. Presiden Jaya, aku tak berniat menyakiti siapapun. Kalau tahu, lampu ini bisa jatuh, dibunuh pun aku tak berani. Sekarang, bawa dia untuk diperiksa. Ayah, bukan begitu. Kak Monstera bilang Bibi Kusuma. Dia sudah mengaku. Masih mau apa lagi? Monster kecil seperti ini, kalau dibiarkan di rumah, hanya akan jadi malapetaka. Hari ini dia bisa memfitnahku. Besok, dia bisa membunuh seluruh keluargamu. Maya Kusuma, kau keterlaluan. Raka, dulu kau bohong padaku bilang kondisi keluargamu. Tidak baik. Aku menghemat uang jajan untuk mendukungmu. Salahku. Tidak pantas dengan Tuan Muda Wijaya sepertimu. Bagimu, aku cuma main-main saja. Sekarang, kau mau menghancurkanku sepenuhnya? Demi monster kecil ini? Aku pernah dengar soal ini. Katanya, Presiden Wijaya punya pacar sebelumnya. Hubungannya sangat baik. Tak disangka, Presiden Wijaya tipe yang tega meninggalkan begitu saja. Sudah selesai? Kau pikir cari kambing hitam, lalu menciptakan fitnah busuk, bisa membuatmu bebas? Aku tidak tahu maksudmu. Lina masih belum mengerti. Aku akan pulang, dan pasti mendidiknya dengan baik. Kami pamit dulu. Nala Putri, wanita jahat itu, dompetnya kosong, tidak ada uang. Lalu, Bibi Kusuma, rumah cantik yang kau tinggali akan segera disita bank. Baju yang kau pakai ini, labelnya belum dipotong. Rencananya mau dikembalikan setelah dipakai. Benarkah? rumah akan disita, masih menyewa baju untuk gengsi. Pantas saja. Dia baru-baru ini sering menanyakan peluang investasi. Kau ngomong apa? Mama, keluarga kita benar-benar sudah tak punya uang. Bukannya Mama bilang, Papa pergi ke luar negeri, cari uang banyak. Lina, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Mama juga bilang, kalau hari ini ketemu Paman Wijaya, buat dia senang, nanti bisa dapat uang. Maya Kusuma, perlu aku periksa sekarang, di mana suamimu? Oh bukan, mantan suamimu. Sedang sembunyi dari penagih utang? Ayah tidak menyembunyikan identitas. Kau pikir ayah miskin? Jadi kau menikah dengan orang kaya. Kau ingin semua orang mengira ayah orang jahat. Tapi Nala Putri tidak boleh biarkan ayah difitnah. Niatmu tidak baik. Kenapa? Aku juga ingin Paman Wijaya menjadi ayahku.
Aku juga ingin rumah besar dan gaun baru. Kenapa kau si gadis kampung liar, nona kecil Wijaya, bisa punya segalanya? Cukup. Kita pergi. Nala Putri, ayah bisa urus. Aku juga mau lindungi ayah. Jangan biarkan ayah difitnah orang. Hahaha. Nala, hari ini berkat kamu. Tidak hanya selamatkan kakek ini, tapi juga sembuhkan salju bulanku. Kakek janji, murid terakhir adalah kamu. Bagaimana? Mau ikut kakek? Main tanah? Bukan. Belajar ilmu? Aduh, Profesor Gunawan, dengan bimbingan Anda, ini adalah keberuntungan Nala. Aku mau belajar supaya bisa berteman dengan lebih banyak bunga dan tanaman. Penghormatan guru? Cepat sajikan. Nala, cepat beri teh kepada guru. Guru, silakan minum teh. Hahaha. Murid yang baik. Profesor Gunawan, terima kasih atas perhatiannya. Nala masih kecil, kedepannya masih perlu bimbingan Anda. Hahaha. Ini bakat Nala. Kakek ini juga dapat harta karun. Oh, ya. 3 hari lagi di kebun rayaku ada seminar. Nala, nanti guru ajak kamu lihat harta karun sejati di sana. Benarkah Nala mau pergi? Profesor Gunawan, ini Nala masih kecil. Ya ampun. Tenang saja Nyonya Besar. Sebenarnya sih cuma sekumpulan orang tua sombong pamer koleksi. Lagi pula, aku punya Nala Putri, murid kesayanganku ini. Nanti di depan mereka bisa pamer-pamer. Wahahaha. Ada yang urus burung nggak? Nyawa burung bisa hilang di sini. Nanti kalian harus datang ya. Tunggu kakek Gunawan. Ada apa Nala Putri? Oh, ternyata kamu, burung kecil. Kamu kenapa? Tolong Nala Putri, burung mau mati sesak. Di sini nggak asik sama sekali. Aku mau main di luar. Wah, murid kesayanganku. Kamu juga bisa ngomong sama binatang? Profesor Gunawan, Nala Putri kemampuannya bicara dengan hewan dan tanaman ini. Mohon jangan bocorkan. Aku khawatir. Tenang saja. Paham paman tua ini paham. Nala Putri kan murid kesayanganku. Hahaha. Nala Putri, kamu ngomong apa? Aku ikut dong. Aduh, jangan tegang Raka. Ini anugerah dari langit untuk Nala Putri. Nenek buyut, ayah burungnya sesak. Boleh aku bawa dia ke taman luar untuk cari udara segar? Boleh saja. Perlu ayah temani. Tak usah. Tamannya dekat, di depan pintu. Nala Putri main sebentar dengan burungnya, langsung pulang. Hati-hati ya Nala Putri. Jangan pergi sendirian. Nenek buyut tenang saja. Nala Putri ingat. Ya. Wah, megah sekali. Gayanya. Orang-orang di dalam meludah saja, lebih banyak dari minyak. Di wajan rumahku. Ternyata orang di telepon itu tidak bohong. Ibu, kita mau kemana sekarang? Kita sepertinya tak punya rumah lagi. Kalau mereka tak mau kita tenang, jangan harap ada yang tenang. Halo? Mbak Hartono kan? Aku teman, keponakan jauhmu. Ku dengar, anak yang dulu kamu asuh, Nala Putri itu, sekarang luar biasa. Dia diakui keluarga Wijaya, jadi nona kaya. Gayanya, wow. Oh ya, Mbak. Katanya kamu punya utang judi besar, 440 juta rupiah. Bunga berbunga, susah ya. Aku punya jalan cari uang. Mau ambil kalau berani? Ayo pergi. Aduh, bukankah itu Nala Putri? Nala Putri, ibu di sini Nala. Berhenti, berhenti. Apa maksudmu? Ini adalah area jamuan privat. Aku tetap menemani Nala. Pergi bersama. Aduh, Raka. Aku tahu kau sayang Nala. Tapi taman ini tepat di depan. Dan ada satpam di sini. Tak mungkin ada masalah. Hahaha. Benar Raka. Putrimu itu pintar sekali. Tidak, Nenek. Profesor Gunawan, aku punya firasat buruk. Aku pergi sebentar. Kenapa aku tak boleh masuk? Putriku ada di dalam.
Ibu, ini adalah jamuan private. Grup Wijaya. Semua tamu adalah orang terpandang. Tanpa undangan, siapapun juga tak boleh masuk. Hah! Kamu meremehkan siapa? Dasar sok jago karena bekingan. Cuma undangan kan? Aku punya surat apa itu? Untungnya orang itu bilang di gerbang utama, di semak sebelah kanan ada yang disembunyikan. Dasar sok jago. Lihat burung, di sini banyak daun yang cantik. Ada juga bunga-bunga. Pasti ada temanmu di sini. Di sini aman dan nyaman. Terima kasih, Nala. Suasana di sini harum sekali. Nala. Nala Putri. Dasar kau anak kecil. Akhirnya ketemu juga. Berdandan seperti boneka porselen. Kenapa? Sungguh merasa jadi putri. Buang. Bibi Hartono, kenapa kau di sini? Ayah bilang kita sudah tidak ada hubungan lagi. Aku yang susah payah membesarkanmu, lalu dengan satu kalimat tidak ada hubungan. Kau usir aku? Mimpi kali kau. Ayo, ikut aku pulang. Tidak, aku tidak mau pergi. Di sinilah rumahku. Ayah, nenek buyut, kakek Gunawan, semua baik pada Nala Putri. Kau memukul Nala Putri, tidak memberi Nala Putri makan. Lagi pula ayah sudah memberimu uang. Dasar kau gadis kecil. Orang tak tahu balas budi. Pengkhianat. Pakaianmu ini saja, harganya lebih dari 440 juta rupiah. Mau mengusirku seperti pengemis? Hari ini, bukan kau yang berkuasa. Akan ku beritahu siapa bosnya di sini. Aneh. Bukan Nala Putri bilang akan membawa burungnya jalan-jalan? Kenapa tidak di sini? Jangan-jangan main ke dalam lagi? Ada yang lihat Nona kecil Wijaya keluar dari dalam? Gadis kecil bergaun putih. Presiden Wijaya, sekitar 5 menit lalu, Nona kecil memang lewati sini bawa sangkar burung. Sepertinya ke taman. Tapi setelahnya, tidak kulihat dia kembali. Jangan bersuara. Dengar? Bersuara sedikit saja. Kau takkan bisa lagi melihat ayahmu yang kaya itu. Dengar? Ayah Nala Putri di sana. Dia menengok ke sini. Dia berbalik lagi. Jangan pergi, jangan. Nenek, apa Nala Putri sudah kembali? Kupikir dia masih asyik main. Dan kembali ke sini. Bukannya tadi kau pergi cari Nala Putri? Lalu, kau tak bertemu dengannya? Ya Raka, kau tak menemuinya di taman. Aku tak melihatnya di taman. Kupikir dia sudah kembali. Sial. Nala Putri mungkin dalam bahaya. Asisten Saputra, segera tutup semua akses hotel, semua jalur keluar masuk, periksa semua rekaman kamera pengawas. Nala Putri kemungkinan besar dibawa orang. Cepat. Astaga, astaga. Wanita jahat itu buat Nala Putri pingsan. Bagaimana ini? Nala Putri begitu baik. Dia menyelamatkanku. Aku tak bisa diam saja. Hai gadis kecil, kekuatanmu lumayan. Sekarang diamlah. Tak usah menggeliat lagi. Oh ya, ayah Nala Putri. Pria yang tampaknya sangat berkuasa itu. Dia tadi mencari di luar. Aku akan beritahu dia. Nala Putri, kau di mana sebenarnya? Ayah datang, jangan takut. Aku lihat siapa yang berani sentuh kau. Sini, sini. Lihat ke sana, jangan ke arah itu. Nala Putri ada di dalam. Kumohon manusia besar. Lihatlah, lihatlah sekilas ke arahku. Kau, burung kecil tadi? Iya, iya. Kau yang menuntunku ke Nala Putri, kan? Cepat, tunjukkan jalan. Sial, mereka menyusul secepat ini. Bagaimana ini? Tahan, Nala Putri. Kanan, itu kanan. Tapi di kiri ada aroma Nala Putri.
Manusia rumit sekali. Burungnya ragu-ragu. Tidak, tak ada waktu lagi. Kesini saja. Nala Putri. Sial, terjebak tipu daya. Raka, Nala Putri mana? Sudah ketemu belum Nala Putri? Apa yang sebenarnya terjadi? Nala Putri. Dibawa pergi orang di taman. Situasinya, Presiden Wijaya, Nyonya Besar Wijaya, Profesor Gunawan. Kami baru mengejar sampai pintu belakang taman. Sebuah van tanpa pelat. Baru saja pergi. Ini pasti sudah direncanakan. Raka, gunakan semua kekuatan. Harus temukan Nala Putri. Tidak bisa diterima. Perlu bantuanku, orang tua ini? Silakan katakan. 11 miliar rupiah tunai. Tukar nyawa putrimu. Jam 8 malam ini. Datang sendiri. Berani main tipu. Siap-siap terima mayat. Alamat. Akan kuberitahu nanti. Aku mau dengar suara Nala Putri. Ayah, Nala Putri sakit sekali. Gelap sekali. Ayah, nenek buyut. Jangan takut, nak. Kami di sini. Kak Siri Gading. Kamu yang bicara. Ya. Ini gudang terbengkalai. Di luar ada wanita jahat yang jaga. Kak Siri Gading. Bisa bantu Nala Putri? Ayah mereka tak temukan Nala Putri. Pasti sangat khawatir. Aku terlalu lemah. Tak bisa keluar. Tapi, di bawah ada teman yang pendengarannya tajam. Nala Putri pendatang baru. Ditangkap makhluk berkaki dua yang jahat. Aku lihat dia jelek dan galak. Tendang sarang kami juga. Halo, tikus kecil. Bisa bantu Nala Putri? Tali Nala Putri sangat tebal. Tapi gigiku kuat. Terima kasih, tikus kecil. Terima kasih juga Kak Siri Gading. Hah? Efek obatnya lumayan kuat. Tunggu aku kenyang dulu. Nanti dapat uang. Bisa hidup mewah. Bisa keluar dari sini. Ciit di sini. Di sini ada kotak rusak. Bisa buat pijakan. Aku sering lewat sini. Kabur main. Siapa? Siapa? Nala Putri. Nala Putri? Aku kakek Halim. Kakek Halim. Itu kakek Halim. Nala Putri di sini. Cicit ada kakek tua di luar. Aromanya jamu. Tak ada bau wanita jahat. Kakek Halim. Kenapa kakek di sini? Jangan takut, Nala. Kakek bawa kamu pulang. Ayo, kasih tanganmu ke kakek. Ya, pijak kuat. Keluar pelan-pelan. Kakek tangkap. Nala, wanita jahat balik. Lagi telepon. Bilang mau jagain kamu terus. Orangnya sudah saya dapat. Aman kok. Uangnya? Kapan bisa? Kakek Halim, Bibi datang. Cepat sembunyi. Nala sini. Oke. Wah! 11 miliar. Seumur hidup belum pernah lihat. 11 miliar. Haha. Aduhai. Hah? Si kecil mana? Mana orangnya? Lari kemana? Dasar anak ini. Berani kabur? Jendela? Tidak mungkin. Anak kecil ini berani kabur. Kulitmu akan kupreteli? Kakek, arah sana. Pasti lari ke dalam. Lari sejauh mana?
Siapa? Siapa? Berdiri. Mau lari kemana? Berdiri. Kutangkap kau. Kulitmu kusobek. Dasar anak. Berdiri. Si tua Halim ternyata, bocah sialan ini. Bawa bocah kecil. Lihat seberapa jauh kalian lari. Lihat aku tangkap kalian. Bagaimana aku habisi kalian? Berdiri di situ. Hidungku. Siapa brengsek? Wah, ada tamu. Kirim paket kejutan besar. Sama-sama, Ah! Pergi sana. Makhluk tak tahu diri. Wajahku. kawan-kawan dia itu ganggu tidur kami, tabrak rumah kami. Sengat dia. Sakit sekali. Tawon sialan. Pergi, sialan. Terima kasih kakek pohon. Terima kasih semua. Semua makhluk punya jiwa, Nala Putri. Mereka semua melindungimu. Monster kecil. Ternyata ulahmu. Hari ini aku pasti mencabikmu. Kemari sini. Nala Putri, jangan takut. Aku lihat siapa yang berani sentuh. Nala Putri. Kesini ke ayah. Ayah, Nala Putri takut. Nala Putri, jangan takut. Ayah di sini. Tuan Tua Halim, terima kasih sudah menelpon. Beritahu lokasinya lebih dulu. Yang penting anak selamat. Cepat bawa Nala Putri pulang. Dia sangat ketakutan. Dan kedinginan. Anda juga naik mobil. Asisten Saputra. Aku antar Nala Putri pulang. Untuk dia, selidiki tuntas. Untuk dia, selidiki tuntas. Mengerti? Raka Wijaya, kau tak bisa tangkap aku. Nala Putri, kamu sungguh tak tahu balas budi. 5 tahun lalu, kalau bukan aku, menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati kedinginan dan kelaparan. Sekarang kau sudah naik kelas, langsung mau memasukkan aku ke penjara. Lepaskan aku. Aku cari anak angkatku sendiri. Salah apa? Ini bukan penculikan. Dewi Hartono berani-beraninya menyentuh Putri Presiden Wijaya. Bisa masuk penjara saja. Sudah untung besar. Bawa pergi. Jangan. Lepaskan aku. Presiden Wijaya, Nyonya Besar Wijaya, Nona Kecil Wijaya, terutama hanya kaget berlebihan, dan beberapa luka luar ringan. Istirahat total saja sudah cukup. Terima kasih atas kedekasnya. Kasihan anak ini. Kamu ketakutan ya? Wanita jahat itu, nenek tidak akan membiarkannya lolos. Murid kesayangan. Jangan takut. Semua urusan ini, serahkan saja pada ayahmu. Setelah kamu istirahat cukup, mainlah ke kebun raya guru. Ayah, nenek buyut, guru, Nala baik-baik saja. Banyak tanaman dan binatang kecil yang menolong Nala. Kak Siri Gading, tikus kecil, tawon. Ayah tahu, Nala sangat baik hati, dan juga sangat berani. Makanya bahkan bunga, tanaman, dan binatang kecil pun mau menolongnya. Tuan Muda Wijaya, Tuan Tua Halim, sudah siap-siap, ingin datang menjenguk Nona Kecil. Silakan masuk. Baik. Kakek Halim. Nala Putri, bagaimana perasaanmu? Kaki masih sakit? Tuan Tua Halim. Malam ini, untung ada Anda. Kalau bukan karena Anda, Nala Putri ini, keluarga Wijaya kami, benar-benar tak tahu cara membalas budi Anda. Pak Halim, terima kasih tak cukup untuk balas budi. Kebaikan ini akan kuingat baik-baik. Nyonya Besar, Profesor Gunawan, saya hanya dokter desa tua.
Kebetulan ada di tempat. Yang penting Nala Putri selamat, itu lebih dari segalanya. Denyut nadinya stabil. Butuh istirahat total beberapa waktu. Jangan buru-buru turun dan lari-lari. Kakek Halim, bisa tinggal di sini. Tuan Tua Halim, mohon tinggallah di sini. Nala Putri sangat bergantung pada Anda. Dengan Anda di sini, dia bisa lebih cepat tenang. Keluarga Wijaya juga seharusnya membalas kebaikan Anda. Baiklah. Kalau begitu maaf mengganggu. Kondisi Nala Putri. Saya memang tak tega meninggalkannya. Nala kecil, waktunya tidur biar cepat tinggi. Hari ini capek ya. Iya, Nona kecil. Cepat berbaring. Aku tidak takut, cuma sedikit marah. Bibi jahat itu, dan juga bibi yang bersembunyi di ponsel, semuanya orang jahat. Jadi, mulai hari ini, aku akan jadi pemberani. Jadi kuat, makan dengan baik. Nala Putri akan lindungi ayah, lindungi nenek buyut, lindungi guru, dan bunga-bunga serta tanaman, dan hewan-hewan kecil. Kami tak akan biarkan orang jahat menyakiti kita lagi. Wah, putri kecil kita sangat berwibawa. Nala kecil, kami akan selalu di sini menemanimu. Kalau begitu, sepakat ya, Kak Bunga Cendrawasih, kakek kura-kura kecil, selamat malam. Dewi Hartono mengaku disuruh orang, tapi dia tak tahu siapa orang itu. Dia hanya tahu itu seorang wanita. Ini jelas-jelas menargetkan keluarga Wijaya, menargetkan Nala. Raka, orang ini tak boleh dibiarkan. Ayah, apakah bibi jahat itu sangat membenci Nala? Seperti bibi Kusuma. Apa yang Nala lakukan hingga membuat mereka sangat marah? Asisten Saputra, segera selidiki Maya Kusuma. Periksa setiap menit setelah dia keluar dari aula jamuan. Baik, Presiden Wijaya, saya segera urus. Nala, kamu tak perlu khawatir. Hal ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Nala. Nala hanya perlu tahu ayah, nenek buyut, kakek Gunawan, dan masih banyak orang lain sangat-sangat menyayangi Nala. Nala, sini, minum ini. Kakek merebus biji biota, lili, dan madu untuk menangkan dan menyegarkan. Ayo. Terima kasih kakek Halim. Kakek Halim, Nala sudah jauh lebih baik. Cuaca hari ini sangat cerah ya. Bukannya kakek Gunawan mengajakmu main ke kebun rayanya? Nanti setelah ayah selesai kerja, ayah temani kamu ke sana ya. Asyik. Kalau gitu ayah harus pulang cepat ya. Nala dan guru nungguin ayah. Iya, pergi mainlah, senang-senang ya. Urusan di rumah, biar ayah yang urus. Tapi hati-hati saat main, jangan lari terlalu kencang. Iya, Bapak Halim, kondisi Nala belakangan ini, mohon Bapak perhatikan lebih. Saya paham. Terkejut bisa bikin sakit, paling takut ada beban di hati. Saya akan awasi Nala. Raka, soal penyelidikan Maya Kusuma itu harus diselesaikan secepatnya. Tenang saja, Nek. Siapapun orangnya, asal berani ganggu Nala, pasti ku buat dia menyesal. Wah, murid kesayanganku datang. Mari biar guru lihat. Hari ini wajahmu jauh lebih segar. Haha, hari ini guru ajak kamu lihat barang-barang bagus beneran. guru. Nala mau lihat bunga lupa duka. Sama yang kemarin bantu Nala, Kak Siri Gading, teman kayak tikus kecil itu. Di sini juga ada. Ada dong. Di tempat guru ini, nggak ada yang lain. Cuma temannya banyak aja. Yang temperamental. Lengkap semua. Sebentar ya, guru perkenalkan satu-satu. Haha. Tenang, dia aman bersamaku. Nanti Raka datang.
Suruh dia masuk saja. Baik, Profesor Gunawan. Maaf merepotkan. Haha, ayo. Nala, lihat ini. Sangat pemarah. Tapi padamu, mungkin lebih sopan. Hei, si kecil. Jangan dekat-dekat. Sudahlah, kau terlihat baik. Boleh kau lihat, tapi jangan sentuh aku. Beringat tua ini, saat aku tanam, ayahmu belum lahir. Sangat angkuh. Kupelihara puluhan tahun. Dia padaku, acuh tak acuh. Nala, coba sapa dia. Jiwa mungil yang murni. Dan aroma guru Zhou, tamu langka, Ju kecil. Boneka yang kau bawa cukup menarik. Guru, kata kakek Berina, aku tamu langka. Dan kau menarik. Dia bangun. Jadi ini dia, si jenius kecil, anak sekecil ini, bisa baca tulis. Chen Yu, kau datang pas. Nala, ini Paman Chen Yu. Aku ini gurumu yang melatih murid angkatan pertama. Sekarang, dia peneliti utama kebun raya kita. Juga profesor tamu di Universitas Haicheng. Sejak kuliah, dia sudah ikut proyekku. Terlalu berlebihan, guru. Ini murid baru, guru Nala Putri, memang lucu sekali. Halo Paman Chen. Murid terakhir, aku ikut guru 20 tahun, mempublikasikan banyak makalah, memenangkan banyak proyek. Berapa kali aku minta guru terima aku sebagai murid, selalu ditolak. Tapi akhirnya, hanya untuk gadis kecil ini. Nala Putri, lihat tanaman kecil ini. Dia harta masa depan. Cymbidium Jin LVY ini tinggal kurang dari 10 di dunia. Terhadap perubahan lingkungan, sangat sensitif. Guru, data budidaya Jin LVI, baru saja kurapikan. Akurat sampai 2 angka di belakang koma. Nak Nala Putri, kau tahu berapa lux yang dia butuhkan? Chen Yu, kemampuan Nala Putri tidak diukur dari data spesifik seperti itu. Guru benar, aku terlalu kaku. Kami yang di bidang riset, terbiasa bicara dengan data dan eksperimen. Dia lemah, agak takut dingin. Suka ketenangan. Tak suka cahaya terang, menyinarinya langsung. Oh, ini Jin LVI, kebiasaan dasarnya. Tiap panduan pemula, pasti tertulis. Nala Putri sangat pintar. Sebelum datang, pasti banyak belajar ya. Nak, akar tetangganya tidak nyaman. Guru bibit kecil ini bilang, tetangganya di samping, akarnya sangat tidak nyaman. Sehingga ini, data pemantauan normal semua. Mana mungkin akarnya sakit? Ambil alatnya, cepat. Untung ketahuan cepat. Kalau terlambat beberapa hari, Seigeng Pungaini sudah tidak tertolong. Chen Yu, pemantauan data normal semua. Ya, ini kelalaian saya. Profesor, masalah lokal di lapisan dalam, pemantauan rutin memang bisa terlewat. Lao Zhou, kami dengar kau dapat harta karun yang luar biasa. Aduh, masih disembunyikan. Kurang baik hati kau. Hari ini kami harus lihat. Benar kata Pak Meng, bisa membuatmu Lao Zhou langsung terima sebagai murid terakhir. Itu pun masih anak kecil. Kabar ini di kalangan kami sungguh menggemparkan. Lao Zhou tidak perkenalkan? Kalian beberapa orang tua ini, kabar memang cepat sekali. Mari, ini muridku, Nala Putri. Mereka ini teman baik guruku. Di dunia botani, kakek-kakek paling hebat. Halo kakek Meng. Halo kakek Chin. Halo kakek Lin. Wah, gadis kecil ini cantik dan lincah. Lao Zhou, jangan-jangan kau lihat dia imut. Lalu terima murid sembarangan? Nala Putri ya, dengar kamu bisa bicara dengan tanaman. Bisakah kami orang tua ini menyaksikannya? Dengar kamu bisa bicara dengan tanaman.
Bisakah kami orang tua ini menyaksikannya? Lao Tzu di antara kami paling tajam matanya. Nak, jangan takut. Anggap saja ngobrol dengan kami. Ketiganya, tokoh terkemuka di dunia akademis, paling benci hal yang dibuat-buat, tak mudah dibodohi. Nala Putri, santai saja. Mereka itu benar-benar cinta tanaman. Seperti guru. Bicaralah sesukamu. Lao Tzu, kau cuma omong doang, tak ada bukti. Bagaimana kalau kita cari tanaman yang sakit parah, biar Nala Putri periksa? Di tempatku, ada sepotong anggrek api. Penyebabnya tak ketahui. Usul bagus. Praktiklah satu-satunya cara membuktikan kebenaran. Lao Tzu, bagaimana pendapatmu? Kami juga ingin lihat sendiri kemampuan murid kesayanganmu. Baiklah, biarkan Nala Putri coba. Tapi, kujelaskan dulu. Nala Putri masih kecil. Perasaannya belum tentu sesuai dengan istilah akademis. Mohon maklum. Guru, para senior. Kebetulan, ada sepotong Euphorbia Jade Marrow baru datang. Keadaannya agak aneh. Ingin minta Nala Putri, bantu kami merasakannya. Sekalian aku belajar juga. Nala Putri, mau bantu Paman Chen? Tanaman ini sangat penting buat lab kami. Nala Putri mau coba. Aku sengaja pakai racun dosis sangat kecil. Dasar gadis kecil. Lihatlah kali ini, kau bisa bilang apa lagi? Kalau kau tak bisa bilang, atau salah ucap, di depan para ahli terkemuka ini, bakat yang kau klaim cuma lelucon. Bentuknya memang tak normal. Batang sukulennya keriput karena dehidrasi. Tapi sistem akarnya, secara kasat mata masih utuh. Kelembaban media juga normal. Aduh, aneh. Tak ada tanda jelas, penyakit atau lubang hama. Tenju. Laporan pemeriksaan yang kau lakukan mana? Semua indikator fisiologis. Di ambang batas normal, tapi tren keseluruhannya menurun. Hasil patologi negatif. Seperti dia sendiri tak mau hidup. Pahit banget. Asam dan pedas. Terkunci. Air tak bisa masuk. Tolong. Itu orang berkacamata itu. Dia bawa air jahat itu. Katanya air jahat yang pahit, asam dan pedas datang dari bawah, menguncinya, membuatnya tak bisa minum. Benar, orang berkacamata itu yang bawa air jahat. Paman Chen, itu kau. Apa yang kau lakukan padanya? Kau ngaco. Mana mungkin? Benda itu, pemeriksaan tak bisa. Pemeriksaan tak bisa mendeteksi apa-apa. Chen Yu, apa sebenarnya yang kau lakukan? Segera karantina tanaman ini dan semua peralatan yang bersentuhan. Kirim untuk analisis, toksikologi dan kimia mikro tingkat tertinggi. Konyol. Perkataan anak 5 tahun? Mana bisa dipercaya? Dia bilang aku. Buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Para senior, saya sudah ikut guru 20 tahun. Saya Chen Yu di dunia akademis, mengandalkan data nyata dan hasil kerja. Gadis kecil yang bicara takhayul ini, tipu daya mengada-ada, hanya bisa bohongi anak kecil, dan kerabat kampungnya yang tak berpendidikan. Nala Putri tidak mengada-ada. Dia benar-benar kesakitan. Kamulah yang menyakitinya. Kesakitan? Kesakitan di mana? Bagaimana buktinya? Siapa tahu bukan kamu yang sebelumnya berbuat curang, sekarang malah memfitnahku. Profesor Gunawan, Anda harus lihat jelas. Anak seperti ini, pikirannya sangat dalam. Bukti? Bukti apa yang kau maksud? Profesor Chin sudah perintahkan analisis toksikologi. Begitu hasil keluar, itu bukti kuat. Soal Nala Putri, dia tak perlu cari perhatian. Dengan mengada-ada. Dia putri saya, Raka Wijaya. Kebaikan dan bakatnya tak pantas kau ragukan dan fitnah. Hahaha. Oh, begitu rupanya. Nah, pantas saja. Pantas Profesor Gunawan mau beri pengecualian, menerima seorang bocah kecil yang tak tahu apa-apa. Sebagai murid terakhirnya,
Bakat luar biasa, semua itu cuma kedok. Itu karena di belakangnya berdiri keluarga Wijaya. Raka Wijaya. Profesor, Anda juga karena kekuasaan dan sumber daya keluarga Wijaya, maka menerimanya kan? Aku mengerti. Sekarang aku paham semuanya. Chen Yu, bukan hanya caramu yang hina, pikiranmu pun lebih kotor lagi. Profesor Chin, Profesor Zhou, pemeriksaan awal menunjukkan pada sistem akar tanaman ditemukan residu beberapa jenis racun mikro. Jangan takut. Akan kubantu sembuhkan. Kamu kuat. Tahan ya. Kamu akan baik-baik saja. Hei, lihat cepat. Hidup! Chen Yu, sekarang kamu mengerti mengapa aku selalu belum resmi menerimamu sebagai murid? Kemampuanmu, kerajinanmu, pengalamanmu, semua kulihat. Tapi yang kurang padamu adalah rasa hormat pada kehidupan. Risetmu terlalu mengutamakan hasil, selalu mencari jalan pintas untuk membuktikan diri. Bahkan menyakiti tanaman ini untuk menjebak orang. Guru, aku salah. Kali ini, maafkan aku. Akulah yang buta mata. Saya menerima murid, utamanya lihat sifat hatinya, baru kemudian bakatnya. Nala Putri, walau tak paham banyak teori atau data, tapi dia punya rasa hormat tulus pada tanaman. Itu yang paling langka dan bakat paling berharga. Kamu sangat mengecewakanku. Terlalu pintar, malah jadi bumerang. Lao Chou, kau benar-benar temukan. Harta karun untuk kami, atau mungkin untuk seluruh bidang botani. Dia cuma lakukan yang dia anggap benar. Sahabat kecil Nala Putri, barusan, bagaimana kau membantunya? Tentu jika tak nyaman bicara. Nala Putri. Nala Putri cuma bilang padanya, jangan takut. Banyak yang peduli padamu. Hal buruk akan diusir. Dia sepertinya mengerti sedikit, jadi tak terlalu sedih. Nala Putri Lela. Kunjungan hari ini cukup. Profesor Gunawan, para senior, kita jumpa lain hari. Raka Wijaya, ayah yang tergila-gila pada putrinya, tak tega biarkan Nala Putri tinggal lebih lama di sini. Hahaha. Raka Wijaya, Nala Putri, kalian hancurkan segalanya. Pernikahanku, hidupku, semua berakhir. Mama, aku takut gelap. Aku tak bisa tidur. Lina, lihat, dia itu, dan ayahnya itu, kita jadi nggak punya rumah besar buat tinggal, nggak punya gaun baru, malah dikejar-kejar debt collector. Aku benci Nala Putri. Dia merebut Paman Wijaya. Bikin aku jadi kayak gini. Sekarang teman-teman mengejekku. Betul, kalau mereka nggak mau kita tenang, kita juga jangan bikin mereka tenang. Mama bakal bikin mereka membayar mahal. Lina, kamu mau nggak balik ke hidup yang dulu? Mau nggak Nala Putri? Nggak bisa pamer lagi? Mau. Mama. Terus kita harus gimana? Kamu nggak usah ngapa-ngapain. Tinggal diam di sini aja. Mama yang urus semuanya. Kalau udah beres, kita bakal punya lagi hari-hari indah. Halo? Ini aku. Kamu bilang ada jalur buat dapetin zat pemicu api yang susah dilacak. Ya, aku mau. Semakin banyak semakin bagus. Terus, jaga terus rumah lama keluarga Wijaya. Tikus kecil bilang dia juga mau. Sudah ya putri kecil, waktunya tidur. Besok, ayah ajak kamu ke akuarium baru ya. Iya, Nala mau lihat lumba-lumba. Oh baik,
Semua kita lihat. Ayo dengar. Cepat tidur ya. Oke, Pintar. Udara malam ini agak baunya aneh. Bau kering yang berbahaya. Rumah tua paling takut ini. bau bahaya. Bakar, bakar semuanya. Si monster kecil itu dan si sombong itu Raka Wijaya. Hanguskan jadi abu. Mama, Mama, Lina, kamu kok kesini? Bukannya disuruh tidur? aku nggak bisa tidur, Ma. Rumah gelap sekali. Nggak lihat Mama, jadi aku ikut. Mama baunya busuk. Gelap, ayo pulang ya. Lina, dengarkan mama. Sekarang, langsung pulang. Pulang kunci pintu. Cepat. Nggak, aku nggak mau pulang sendiri. Mama, kalau pergi, kita pergi bareng. Aku nggak mau gaun baru. Aku cuma mau Mama. Bau kering. Bau berbahaya. Rumah tua paling takut ini. Bau berbahaya. Beneran ada bau busuk. Naik dari bawah. Bahaya, Nala. Jauhi jendela. Bau asap, Nala. Cepat bangunkan ayah. Cepat. Kayak ada yang jahat di bawah. Baunya busuk sekali. Coba lihat. Nala? Kenapa? Kayak di ruang tamu bawah. Ada bau aneh busuk. Kura-kura kecil bilang bahaya. Itu pemicu api. Ayah, cepat lihat. Kepala pelayan. Aktifkan peringatan kebakaran. Bangunkan semua petugas jaga. Siap untuk evakuasi segera. Cepat. Baik. Nala Putri. Jangan takut. Ayah di sini. Ayo kita lihat keadaan kakek Halim dan nenek buyut. Kita pergi bersama. Tidak. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tempat ini harus dihancurkan. Monster kecil itu harus dihancurkan. Baru Raka Wijaya akan menderita. Kita baru punya kesempatan mendapatkan semua yang kita inginkan. Aku tidak mau gaun. Aku juga tidak mau rumah. Aku hanya ingin ibu. Dasar tidak berguna. Sama seperti ayahmu yang tak becus itu. Di saat genting, hanya bisa jadi penghambat. Bakar. Harus dibakar. Jangan nyalakan api. Jangan! Lina, kembalilah. Kamu mau kemana? Sudahlah. Bakar dulu. Nanti saat kacau, lalu selamatkan Lina. Nala Putri. Nala Putri. Nala Putri. Ada yang tolong aku. Tolong. Ibu. Ibu. Lina, kamu di mana? Lina? Lina? Jawab ibu. Kamu di mana? Lina? Kamu di mana? Jawab ibu. Lina? Aduh, untunglah Nala Putri mengingatkan. Nala Putri, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Betul, betul. Nala Putri, ikut wanita jahat itu. Ada anak kecil. Dia lari ke atas. Terjebak. Teriak minta tolong. Api mau menjalar masuk. Ayah, ada anak menangis di lantai atas. Di kamar Nala. Teriak minta tolong. Aduh, apa? Bukannya semua orang sudah dievakuasi ke sini? Yakin? Ada yang ke lantai 2 tadi? Ada anak perempuan naik? Presiden Wijaya? Petugas yang bertugas memeriksa lantai 2 bilang, ada anak kecil lari ke atas. Dikira anak orang lain. Ayah,
Itu adik Lina. Cepat selamatkan dia. Api sudah menjalar ke kamar Nala. Aduh, ini. Nala bahaya. Cegat dia, Nyonya Besar. Nala Raka. Terima ini. Tutup mulut dan hidung. Isinya ramuan penyegar penolak hawa kotor. Bisa tahan sebentar. Raka, lindungi Nala. Cepat. Aku bisa temukan dia. Ayah, cepat ke sini. Ayo, Nyonya Besar. Raka. Nyonya Besar. Nala. Hati-hati. Tuan Halim. Jadi obat ini. Nyonya Besar, tenang. Obat itu bisa tahan sebentar. Nala intuisi tajam. Dia tahu jalannya. Raka, tak akan biarkan dia celaka. Aduh. Nyonya Besar. pelan-pelan. Raka, kumohon, tolong selamatkan Lina. Dia cari Nala. Dia di lantai 2. Kumohon, tolong dia. Tetaplah di sini, jangan bergerak. Ada yang menjemput, cepat pergi. Nala Putri pelan-pelan. Ikuti ayah. Lina. Cepat pergi. Aduh. Api makin besar. Lina, Mama salah. Kumohon, jangan sampai ada apa-apa. Aduh. Api ini makin membesar. Ini. Kenapa belum keluar? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tenang. Percayalah pada mereka. Nyonya Besar. Lihat. Mereka keluar. Putriku, Nala Putri. Raka. Kalian baik-baik saja? Nenek, kami baik-baik saja. Nala Putri kaget. Nenek buyut, Nala Putri tidak apa-apa. Tapi adik Lina sepertinya tidak baik-baik saja. Dia masuk untuk mencari Nala Putri. Lina, Mama yang bersalah padamu. Pasien menghirup terlalu banyak asap beracun. Tanda vitalnya sangat lemah. Fungsi jantung dan paru-paru rusak parah. Mungkin sudah terlambat. Raka, aku mohon padamu, tolong selamatkan Lina. Ini semua salahku. Akulah yang membakar. Akulah yang menyakiti semua orang. Tapi Lina tidak bersalah. Keluarga Wijaya begitu kuat. Pasti bisa menemukan dokter terbaik. Aku mohon, tolong selamatkan putriku. Denyut nadinya sangat lemah. Sepertinya sulit diselamatkan siapapun. Nala Putri, ini semua salah Bibi. Tolong selamatkan Lina. Dia tidak bersalah. Dia lari ke atas. Karena ingin mencarimu, di hatinya, dia selalu menganggapmu sebagai kakaknya. Bibi akan bersujud padamu. Kau bintang keberuntungan kecil. Kau dewi kecil. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku. Maya Kusuma, cukup. Jangan takuti anak ini. Menyelamatkan orang, keluarga Wijaya akan lakukan semua upaya. Nala Putri. Nala Putri bukan Dewi. Nala Putri juga tidak tahu bisa tidak menyelamatkan adik Lina. Tapi Nala Putri bisa mencoba. Adik Lina, kamu harus kuat. Ah. Nala Putri. Denyut jantung meningkat. Masih sangat lemah, tapi sangat stabil. Pernapasan mandiri muncul, meski lemah, tapi memang ada. Cepat, segera siapkan pemindahan medis. Tanda vital menunjukkan tanda pemulihan. Manfaatkan waktu emas penyelamatan. Ikut ke rumah sakit, gunakan semua sumber daya. Siap. Aduh. Nala Putri. Nala Putri, kau baik-baik saja? Nala Putri baik-baik saja. Nala Putri hanya agak mengantuk. Ayah
adik Lina akan baik-baik saja. Benar, kan? Tenang, dia hanya kelelahan. Aduh, Ayah jamin. Nyonya Besar Wijaya, Nona Kecil Wijaya, tidak ada masalah kesehatan serius. Hanya kemarin terlalu terkejut dan banyak menguras tenaga. Setelah dia bangun, istirahat beberapa hari saja akan pulih. ah, Kamu sudah bekerja keras. Presiden Wijaya, Nyonya Besar. Dari pihak kepolisian, sudah ada hasil awal dari penyelidikan. Maya Kusuma, terhadap kesehatannya sendiri, mengakui semua, termasuk kasus keracunan Nyonya Besar. Kecelakaan lampu kristal di zaman pengalaman keluarga, berkomplot dengan Dewi Hartono, menculik Nona Kecil. Dan kasus pembakaran tadi malam, rantai buktinya sudah lengkap. Karena buktinya sudah jelas, maka jalani proses hukum, tanggung jawab yang harus dia tanggung, tak boleh dikurangi. Selain itu, di akhir interogasi, Maya Kusuma mengajukan permintaan, dia tak berharap dimaafkan. Hanya berharap keluarga Wijaya kami bisa melihat putrinya, masih kecil dan tak bersalah. Di masa depan, terhadap Lina Kusuma, bisa sedikit lebih perhatian. hah. Anak ini memang tak bersalah. Dosa orang dewasa tak seharusnya dia tanggung. Keluarga Wijaya kami selalu jelas bedakan benar salah. Tak akan melampiaskan amarah pada seorang anak setelah dia siuman dan sehat kembali. Asalkan Nala Putri mau, dia boleh menemui Nala Putri. Bagaimana menurutmu, Raka? Perawatan medis Lina Kusuma dan penempatannya serahkan padamu. Sedangkan Maya Kusuma, dia harus membayar atas pilihannya sendiri. Mengerti? Lina, hari ini bagaimana? Dada masih sesak? Sudah lumayan. Dokter, Mama di mana? Lina, Mama ada urusan yang harus diselesaikan. Untuk sementara tak bisa menemanimu, tapi jangan khawatir, di sini aman. Paman Wijaya sudah mengatur dokter terbaik untuk merawatmu. Apa Mama sudah berbuat banyak hal buruk, jadi tak bisa lihat Lina? Lina, dunia orang dewasa agak rumit. Kamu anak baik. Sekarang banyak yang peduli padamu. Semoga cepat sembuh. Lina, ini dari Pak Wijaya, Nenek Wijaya, dan Nala. Mereka siapkan untukmu. Nala sangat khawatir padamu. Tapi dia sendiri juga perlu istirahat. Semoga kamu lekas pulih. Maya Kusuma, mengenai masalah perwalian dan pengasuhan putrimu, menurut peraturan, Lina Kusuma akan sementara dirawat Lembaga Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya akan dipertimbangkan keluarga angkat yang sesuai. Bolehkah aku masuk lagi? Lihat dia sebentar. Terakhir kali. Kumohon. Maya Kusuma, aku pahami perasaanmu. Tapi kondisimu saat ini tak izinkan kontak langsung dengan korban. Yang lebih penting, psikolog menyarankan saat ini anak harus dijauhkan sepenuhnya dari lingkungan traumatis masa lalu, termasuk dirimu. Nala, malam itu, kamu benar-benar membuat guru terkejut dan juga bangga sekali. Hahaha. Guru, waktu itu Nala sangat takut. Tapi Nala lebih takut adik tidak bisa bangun lagi selamanya. Nala, kamu sudah melakukan yang terbaik. Berani dan baik hati. Tapi ayah juga ingin memberitahumu satu hal. Membantu orang lain itu penting, tapi melindungi dirimu sendiri lebih penting lagi. Kalau ada masalah apapun nanti, harus cari ayah dulu, mengerti? Nala mengerti. Ayah yang paling hebat. Hahaha. Kalian kakek cucu ini masih ngobrol apa di sini? Ayo pergi. Jamuan ulang tahun Nala sudah siap. Teman-teman sudah menunggu. Nala, di dekat pagar pintu, ada sosok kecil, sembunyi-sembunyi. Itu anak perempuan yang diselamatkan waktu itu. Sepertinya dia pegang sesuatu, tampak gugup sekali. Ayah, guru, tunggu sebentar ya. Nala akan segera kembali.
Adik Lina, kamu datang main dengan Nala. Aku dengar dari Tante Dokter, kalau hari ini ulang tahunmu. Ini untukmu. Terima kasih sudah menyelamatkan waktu itu. Wah, harum sekali. Terima kasih Adik Lina. Nala paling suka bunga. Adik Lina, hari ini ulang tahun Nala Putri. Ada banyak makanan enak, kue dan camilan. Kamu dan Nala Putri, rayakan ulang tahun bersama ya. Aku boleh masuk? Tidak mengganggu? Tentu boleh. Kamu tamu yang diundang Nala Putri. Ayo mari kita makan kue. Ayah, lihat ini bunga dari Adik Lina untukku. Selamat datang di pesta ulang tahun Nala Putri. Halo Nenek Wijaya, terima kasih. Nala Putri, jaga baik-baik temanmu. Adik Lina, ini untukmu. Sering-seringlah main dengan Nala Putri. Ya, terima kasih. Anak baik, datanglah mainlah dengan senang. Nala Putri, sudah beberapa hari merindukanmu? Terima kasih Nala Putri. Terima kasih semuanya. Semoga anak ini selanjutnya selalu selamat dan lancar. Pasti hati yang penuh niat baik akan selalu bertemu sinar mentari. Ayah, nenek buyut, guru, kakek Halim. Nala Putri merasa sangat bahagia. Punya keluarga, punya kalian, banyak sahabat baik, juga bunga-bunga dan hewan-hewan. Semua menyayangi Nala Putri. Nala Putri kita layak mendapat kebahagiaan terbaik. Kami juga jadi bahagia karena memiliki Nala Putri.